Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, menginspirasi Allah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini Ibu, ada yang tahu nama Ibu? Bu Yulianti atau Ibu Anti akan menyampaikan keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, ada yang tahu? Jadi, keutamaan membaca Al-Quran ini adalah salah satu ikhtiar kita agar mencapai ridho Allah. Selanjutnya, agar kita semangat terus membaca Al-Quran. Dan bagi yang belum masuk Quran, semangat untuk bisa masuk ke Quran, ya. Karena ada banyak keutamaan yang kita peroleh ketika kita bisa membaca Al-Quran dan bisa mengamalkan dalam keseharian kita. Tahu nggak yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah diberikan syafaat di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Jadi, bacalah Al-Quran karena dia akan memberikan syafaat di akhirat nanti, terutama ketika di yaumil qiyamah. Jadi semangat ya kita untuk membaca Al-Quran, dapat penolong. Siapa yang ingin ditolong di akhirat nanti, ya. Jadi harus semangat untuk membaca Al-Quran karena Al-Quran akan menolong pembacanya di akhirat nanti. Yang kedua adalah pahala yang berlipat ganda. Coba kalian hitung surat awal Al-Baqarah ayat pertama. Alif Lam Mim. Ketika kalian membaca Alif Lam Mim, maka 3 huruf itu bukan dihitung satu ayat, jadi satu kebaikan. Bukan, pahalanya melainkan setiap satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim, berarti kita sudah dapat 30 kebaikan karena setiap satu hurufnya itu ada 10 kebaikan. Dan bersyukurlah ketika kita sudah bisa baca Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, dan surat-surat yang lain. Apalagi yang sudah hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan ada yang sudah sampai 30 juz. Berarti sudah berjuta-juta bahkan bermiliaran kebaikan yang kita peroleh. Maka semangatlah untuk terus membaca Al-Quran. Yang keempat adalah obat hati alias jiwa kita, obat jiwa kita dan juga fisik. Jangan salah, Al-Quran itu bisa menjadi obat hati dan juga obat fisik. Tahu kan kalian obat itu apa? Obat itu adalah penyembuh. Bagaimana ketika kita sakit maka kita bisa jadi sembuh karena Al-Quran. Sampai ada cerita orang yang tadinya lahirannya susah membaca Al-Quran jadi mudah. Ada cerita orang yang tadinya pusing kepala membaca Al-Quran jadi mudah untuk sembuh. Ada sampai yang sakit kanker pun dengan dilakukan membaca Al-Quran, dibacakan Al-Quran masalah jadi sembuh. Maka obat penyakit hati, terutama ketika kita sedih, ketika kita insecure, merasa tidak aman ya, merasa kurang, terus merasa kita itu nggak nyaman dengan orang, terus kita merasa selalu kurang, itu kan penyakit hati ya. Maka bacalah Al-Quran. Kalau ibu sendiri ketika membaca Al-Quran semuanya jadi terkendali, anak-anak menjadi tidak rewel, rumah menjadi bercahaya, rumah menjadi tenang, rumahku surgaku. Maka kalau kita ingin terbebas dari penyakit hati yang berbahaya dan juga penyakit fisik, hendaklah kita membaca Al-Quran karena Al-Quran itu adalah obat ya. Yang kelima adalah rumahnya menjadi bercahaya. Masya Allah, andaikan di rumah kalian adalah penghafal Al-Quran yang senantiasa membaca terus Al-Quran lalu menghafalkannya, maka rumah itu akan menjadi cahaya yang diharapkan oleh semua orang tua yang rumahnya itu terang benderang. Cahaya apa maksudnya? Cahaya di hadapan Allah ya. Jadi rumahnya benar-benar bersinar, didatangkan malaikat dan dilindungi oleh Allah. Terutama menjadi keutamaan yang keenam, dilindungi dari godaan setan. Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran maka kita akan dilindungi dari godaan setan ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan kita membaca ta'awudz aja kita sudah dilindungi dan meminta perlindungan kepada Allah. Jadi semangat terus untuk membaca Al-Quran di rumah ya. Yang sudah sering membaca, lakukan menghafal Al-Quran. Mengapa? Karena menghafalkan Al-Quran itu adalah sama dengan kita memperjuangkan Al-Quran, menjaga Al-Quran.
Bagi anak-anakku yang sudah mulai menghafalkan Al-Quran di rumah, jika menghafal adalah tanda cinta, maka murojaah adalah bentuk setia. Ibarat kita mencintai seseorang, misalkan kalian mencintai ibu dan ayah kalian, tentu saja kita akan melakukan apapun, sama halnya dengan kita mencintai Al-Quran, maka kita akan melakukan apapun untuk menjaganya. Perkara menghafal itu sangat mudah, tapi menjaganya itu yang butuh perjuangan. Perkara menghafal itu bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat, tapi untuk murojaah memerlukan waktu seumur hidup ya. Jadi semangat untuk anak-anakku yang sudah mulai menghafal, semoga istiqomah. Kalau di keluarga kalian tidak ada yang mengawali untuk menjadi penghafal Al-Quran, maka kalianlah yang menjadi titik awal generasi penghafal Al-Quran. Yakinlah ketika kita menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi hafidh-hafidzoh, maka kita akan bisa mengangkat orang tua kita, saudara-saudara kita untuk masuk ke surga. Jika cita-cita kalian menjadi penghafal Al-Quran, maka murojaahlah yang menjadi pekerjaan kalian seumur hidup. Jika ternyata kita sulit untuk menghafalkan Al-Quran, maka tambahkanlah porsi istighfar kita. Barangkali ada dosa kita yang menghambat hafalan kita, ada dosa yang menjadikan kita sulit untuk menghafalkan. Terus semangat untuk menghafal Al-Quran. Dan ketika kalian sudah benar-benar menghafal, ada kalanya nanti ada rasa kalian patah hati. Mengapa? Patah hati seorang penghafal Al-Quran adalah ketika dia memurojaah hafalan baru, maka dia seperti menambah hafalan baru. Jadi apapun kesulitan kita untuk menghafalkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, tetap yang pertama adalah niat lurus yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disertai dengan ikhtiar maksimal, meminta pertolongan kepada Allah agar kita senantiasa istiqomah menghafalkan Al-Quran dan menjaga Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan senantiasa seumur hidup kita memurojaah Al-Quran, sehingga di akhir hayat kita bisa husnul khotimah bersama Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian tips and trick juga keutamaan membaca Al-Quran dari ibu, mudah-mudahan menjadi pengingat kita, terutama ibu sendiri ya, untuk senantiasa memurojaah Al-Quran, membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu tadi obat hati kita. Semangat terus menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.